Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selawat beriring salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, para sahabatku dimanapun berada, pada kesempatan ini izinkanlah kami menyampaikan 3 pantangan Mahatma. Pantangan yang pertama, ilmu Mahatma jangan dimakan sendiri. Ajak orang lain ikut latihan Mahatma. Saat kita sudah merasakan nikmat kasih sayang Allah yang kita rasakan lewat Mahatma, kesehatan yang kita rasakan, jangan kita sendiri yang sehat. Ajak keluarga kita untuk sehat, saudara kita, tetangga kita, para sahabat kita untuk bisa merasakan sehat seperti yang kita rasakan, sehingga kita bisa menjadi bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Pantangan yang kedua, jangan malas latihan. 1 bulan tidak latihan, pancaran energi kita akan melemah, maka penyakit akan kambuh kembali. Satu-satunya untuk tidak malas latihan adalah dengan cara mengamalkan ilmu Mahatma. Ajak orang yang sakit untuk bisa ikut latihan Mahatma. Pantangan yang ketiga, jangan musyrik, karena musyrik ini adalah dosa besar, termasuk meminta perlindungan kepada jin, bersekutu dengan jin, meminta sajen-sajen. Ini termasuk ke dalam musyrik, dan ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dilarang oleh seluruh anggota pelatih Mahatma untuk melakukannya. Apa yang dilarang oleh Allah akan dilarang juga oleh Mahatma, seperti yang Allah firmankan dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 116. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dengannya, namun Dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Termasuk meminta perlindungan kepada jin sangat dilarang. Ini ditegaskan oleh Allah dalam surat Jin surat yang ke-72 ayat 6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna birijalin minal jinni fazaduhum rohako. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Dalam surat Saba surat ke-34 ayat 40-41 Allah berfirman, wa yauma yahsyaruhum jami'an tsumma yaqulul lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Dan pada hari Dia mengumpulkan mereka semuanya, kemudian Dia berfirman kepada malaikat, apakah mereka ini dahulu menyembah kamu? Malaikat-malaikat itu menjawab, Maha suci Engkaulah pelindung kami. Bukan mereka, tapi mereka telah menyembah jin. Kebanyakan mereka percaya kepada jin itu. Dalam surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat 102, hukuman bagi orang yang mohon perlindungan kepada jin ditegaskan oleh Allah. Apa hasibal ladzina kafaru ayyattakhizu ibadi min duni awliya'a inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Maka
Apakah orang-orang kafir itu menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Kata Allah, sesungguhnya kami telah menyediakan neraka jahanam tempat tinggal bagi orang-orang yang kafir. Dalam surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat 3, Allah berfirman, ala lillahid dinul khalisu wallazina takhazu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ingatlah kepunyaan Allah agama yang bersih dari syirik, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain dari Allah berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah lebih dekat. Dalam surah Az-Zariyat, surat ke-51 ayat 57, Allah berfirman, ma uridu minhum mir rizkin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak menghendaki rezeki dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Bapak dan Ibu, saudaraku, sahabat kesenian, maka pantangan ini harus dihindari oleh seluruh anggota dan pelatih Mahatma. Kenapa? Padahal merasa selamat, padahal dia celaka, seperti digambarkan oleh Allah dalam surat Az-Zukhruf, surat yang ke-43 ayat 37. Wa innahum layasuddunahum anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan sesungguhnya syaitan-syaitan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar, dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Maka dalam persoalan kehidupan kita sangat memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk di saat kita sakit, di saat kita lahirian. Kesembuhan itu adalah milik Allah. Makanya kita mohon betul-betul pertolongan kepada Allah, seperti yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 2. Allah tattakhizu min duni wakila. Janganlah kamu mengambil selain aku, kata Allah, sebagai penolong. Wa man nasru illa min indillah. Dan tiada pertolongan kecuali dari Allah. Surat Al-Imran ayat 126. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah bagi kami, dan Allah sebaik-baik pelindung. Surat Al-Imran ayat 173. Walam yakhsha illallah. Dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Surat Taubat, surat yang ke-9 ayat 18. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Itulah bapak-bapak dan ibu-ibu saudaraku, pantangan di Mahatma. Yang pertama, ilmu Mahatma jangan dimakan sendiri. Yang kedua, jangan malas latihan. Yang ketiga, jangan musyrik atau menduakan Tuhan. Seluruh persoalan kita, pemecahan masalah kita, mintalah pertolongan kepada Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Bapak dan Ibu, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi